Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah kasihan Mbak Purwati, TKW asal Jawa Tengah ini kehilangan uang hingga 55 juta rupiah. Mirisnya pelakunya adalah teman dekatnya sendiri, bahkan sudah dianggap seperti saudaranya. Berikut kronologinya. Berita yang kedua adalah luar biasa, TKW asal Pontianak ini bergelar TKW terkaya dengan penghasilan capai 3 miliar. Uniknya beliau tidak tamat SD. Berikut kisahnya. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Kasihan seorang TKW asal Jawa Tengah, Mbak Purwati, kehilangan uang hingga 55 juta rupiah. Mirisnya pelakunya adalah teman akrabnya sendiri, bahkan sudah dianggap seperti saudaranya. Berikut kronologinya. Siapa sangka keakraban dalam sebuah pertemanan di perantauan ternyata menyimpan kejahatan yang merugikan korbannya. Tidak tanggung-tanggung kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Terkini petaka teman memakan teman menimpa Purwati, PMI asal Jawa Tengah yang telah sekian tahun lamanya bekerja di luar negeri. Dalam penuturannya yang disampaikan kepada Apa Kabar Online.com, Purwati menderita kerugian hingga 54 juta rupiah. Setelah seorang yang telah dipercaya sebagai temannya diam-diam menguras isi rekening milik Purwati. Imbas dari peristiwa ini, 2 orang PMI ditahan polisi setelah mendapat laporan dari Purwati. Purwati menuturkan kronologi dari peristiwa ini terjadi saat pada Minggu 7 Februari 2021 silam. Dirinya tengah mengantri di Bank BNI cabang Causeway B. Di saat bersamaan Purwati juga harus menyelesaikan urusan dengan kartu as Telin yang terletak tak jauh dari BNI cabang Causeway B tersebut. Pada saat itu teman Purwati yang telah beberapa tahun dia kenal tiba-tiba menawarkan jasanya, mengantrikan Purwati datang ke kartu as Telin agar urusan Purwati mengantri di Bank BNI tidak terganggu. Mengingat Purwati berada di antrian panjang ya, singkatnya Purwati menyerahkan smartphone miliknya yaitu ke temannya yang dikenal bernama Endel, yaitu dengan akun Facebook Niere Andelia. Setelah urusan Purwati di BNI selesai, di seputaran BNI mereka bertemu dan HP kembali ke tangan Purwati. Beberapa jam kemudian Purwati berniat melakukan transaksi di tabungannya, yaitu dengan cara mentransfer uang dari ATM BNI yaitu sebesar 20 juta rupiah. Namun ternyata konfirmasi yang dia dapat saldonya tidak mencukupi. Setelah dicek ternyata saldo dalam rekening Purwati telah ludes. Pihak BNI menerima saya dan saya disuruh mengisi formulir pengaduan. Sambil saya dikasih tahu bahwa uang dalam rekening saya telah ditransfer ke sebuah rekening BNI lainnya, yaitu atas nama Siti Aisyah, tutur Purwati kepada Apa Kabar Online.com Minggu, yaitu tepatnya pada tanggal 14 bulan 3 2021. Setelah dari BNI, Purwati mendatangi KJRI untuk mengadukan yang dia alami. Dari KJRI kemudian Purwati mendatangi kepolisian Hong Kong Distrik Kutong untuk membuat laporan polisi. Setelah bersabar menunggu perkembangan, akhirnya tanggal 8 Februari yaitu 2021 Purwati mendapat kabar dari kepolisian Kuangtong bahwa Siti Aisyah pemegang akun Facebook Isah Luna dan Isah Luna Rizky telah ditangkap. Dan kabar selanjutnya datang dari kepolisian Kungtong pada Jumat, yaitu tepatnya pada tanggal 12 bulan 3 2021. Purwati diajak pihak kepolisian untuk menangkap Endel alias Nieri Andela setelah sebelumnya dilakukan pengintaian di sebuah restoran sepasaji. Indra menambahkan pihaknya juga telah menjalin koordinasi dengan KJRI, yaitu untuk mengawasi kasus ini di kepolisian Hong Kong. Purwati berpesan kepada pembaca Apa Kabar Online.com
Jangan sampai peristiwa yang menimpanya terulang pada PMI Hong Kong lainnya. Data pribadi meskipun itu HP sangat penting, jika disalahgunakan bisa berakibat fatal seperti saya. Pesan untuk teman-teman jangan sampai lengah menjaga data pribadi Anda, pungkas Purwati. Nah, jadi ikut prihatin ya guys dengan peristiwa ini dikarenakan korban dan pelakunya mereka adalah teman dekat guys, bahkan sudah dianggap seperti saudaranya sendiri. Bahkan Purwati juga sangat kecewa dan tidak menduga sama sekali kalau temannya atau sahabat karibnya bisa melakukan hal itu, dikarenakan mereka itu sudah kenal puluhan tahun katanya begitu guys. Nah, yang mungkin mereka berdua ini lagi butuh uang atau khilaf atau bagaimana. Yang pasti kita tidak tahu kenapa mereka berdua bisa sampai melakukan hal itu guys. Dan sekarang mereka berdua juga sudah diamankan untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang mereka berdua berbuat guys. Ya, dan KJRI juga sudah memberikan informasi bahwa mereka akan mengawal kasus ini sampai selesai. Nah, ini perhatian bagi teman-teman ya untuk lebih berhati-hati mengenai data yang entah itu paspor atau ARC atau KTP atau ID gitu ya. Apalagi sama orang lain ya, jangan sekali-kali meminjamkan guys, karena itu akan sangat berakibat fatal. Jadi kita juga jangan mudah percaya dengan siapapun, entah itu teman, walaupun mereka itu sudah berteman sama kita puluhan tahun, kalau orang lagi kepepet itu kadang bisa melakukan apa saja. Ya, bukannya kita mau suuzon, tapi ini untuk mengantisipasi saja ya guys. Nah, itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Luar biasa, TKW asal Pontianak ini bergelar TKW terkaya dengan penghasilan capai 3 miliar. Uniknya beliau tidak tamat SD. Berikut kisahnya. Rizki hanya Tuhan yang tahu, manusia hanya wajib berusaha dan berdoa dengan sepenuh hati mengharap yang terbaik. Bu Risma, salah satu tenaga kerja wanita atau TKW, merupakan bukti dari usaha dan doa yang kuat untuk mendapatkan rezeki. Meski disebut tak lulus bangku sekolah dasar, namun ia berhasil menjadi TKW sukses. Hal ini lantaran usaha yang ia bangun kini terus berjalan hingga memberikan pendapatan dalam jumlah fantastis. Kerja kerasnya mulai berbuah manis. Bu Risma merupakan warga negara Indonesia asal Pontianak yang kini tinggal di Arab Saudi. Selain menjadi TKW, ia kini mengelola bisnis yang ia bangun seorang diri. Meski tak lulus SD, pendapatan hingga 1 juta yang setara dengan 3,7 miliar pun menjadi pengalaman sehari-hari beliau. Beliau memiliki usaha catering haji dan cemilan Indonesia. Ya, jadi walaupun tidak lulus SD, tapi beliau pernah mendapatkan 1 juta real dalam sehari guys. Risma memang sosok wanita pekerja keras. Hal ini terbukti dari kesungguhannya saat menjalankan usahanya yang bergerak di bidang catering dan cemilan asli Nusantara. Risma rela menyewa gedung 4 lantai untuk operasional usahanya sendiri. Wah, di sini ada beberapa lantai mbak, tanya presenter. Di sini ada 4 lantai, jawabnya. Mbak, semua yang menyewa, tanyanya. Iya, balasnya. Wah, 4 lantai loh, ujar presenter. Risma mengaku ia pernah mendapatkan penghasilan dalam jumlah yang luar biasa. Wanita cantik ini pernah menghasilkan hingga 1 juta miliar saat melayani catering haji pada tahun 2010 silam. Wanita cantik yang mulai dikenal baik di wilayah Mekah dan Jeddah ini rupanya memiliki keinginan mulia. Suatu saat nanti jika ia kembali ke tanah air, ia bertekad untuk membangun sebuah pondok pesantren dari hasil keringatnya sendiri. Kalau boleh tahu nih, cita-cita Mbak Risma yang belum tercapai itu apa sih? Tanya presenter. Yang belum tercapai, cita-cita saya itu untuk membangun lembaga saja di Indonesia. Makanya masih bertahap di sini, paparnya. Oh, lembaga dalam arti apa ya? Tanyanya kembali. Ya, seperti pondok pesantren, ada cita-cita seperti itu, ujarnya. Masya Allah, ini cita-cita yang luar biasa, ucap sang presenter. Nah, jadi Bu Risma ini adalah seorang TKW asal Pontianak ya. Beliau itu bekerja di Arab Saudi udah lama sekali memang.
Dan awal-awal beliau itu bekerja di Arab Saudi di sana sama kedua orang tuanya. Nah, kedua orang tuanya ini di sana sudah membuka usaha ya, atau semacam catering gitulah, catering dan jualan cemilan di sana. Dan akhirnya Bu Risma ini meneruskan ya, atau melanjutkan usaha kedua orang tuanya di sana. Awal-awal memang tidak berjalan mulus ya, dikarenakan masih belum kenal banyak orang dan kendala banyak hal lah ya di situ. Tapi menurut Bu Risma, jadi rasa adalah yang utama, makanya beliau itu sangat menjaga rasa dalam masakannya guys. Dan alhamdulillah setelah kerja kerasnya ya, sekarang membuahkan hasil. Beliau menjadi bisa dibilang TKW terkaya lah ya, karena bisa berpenghasilan sampai miliaran rupiah guys. Itu luar biasa sekali. Dan beliau juga punya cita-cita yang sangat mulia, yaitu suatu saat nanti jika pulang ke Indonesia ingin membuka pesantren guys ya. Semoga saja cita-cita yang mulia beliau bisa tercapai. Nah, ini sangat menginspirasi sekali ya guys ya buat kita semua. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, jadilah jadi. Jadi rezeki adalah misteri guys, kadang kita tidak tahu dari mana datangnya ya. Ya mungkin memang udah takdirnya Allah bahwa beliau akan menjadi orang sukses begitu. Tapi kita tidak usah berkecil hati, siapapun bisa menjadi orang sukses. Yang penting kita harus berusaha dan berdoa guys. Nah, saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan panjang umur, rezeki yang barokah ya, majikan yang baik, kesuksesan, kebahagiaan, dan nanti kita bisa pulang dengan selamat sampai ke rumah untuk membawa kesuksesan dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Nah, itu tadi berita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.